Tapi yang paling penting di sini bahwa bukan persoalan dari sisi pendidikan, tapi bagaimana kemauan, keinginan kita dalam cara pandang kita, tindakan kita, yang saya selalu menekankan kepada kritis, kreatif, kerja, dan menghasilkan karya. Karena NTT itu dari sisi alamnya sudah oke. Yang saya katakan tadi, belum kita lihat panorama yang lain lagi gitu. Tapi ada hal yang menarik bahwa kultur dan budayanya juga sangat kuat. Itu salah satu potensi lagi. Yang tidak. Problem NTT sekarang hari ini, mengapa saya katakan bangkrut tadi? Dia punya utang itu melebihi PAD yang ada. Serius? Dengan bunga yang ada. Serius? Dan jatuh temponya penyelesaian itu sampai dengan 2028. Nah, salah satu keterpanggilan saya untuk terlibat di dalam proses pencalonan gubernur itu karena saya ingin menyelesaikan ini secepatnya. Sonia Molina, siswa SD asal Alor NTT siap mengikuti lomba aritmatika di Australia. Keren banget ini. Keren. Ini, Pak. Ditangani ini nggak dikasih bantuan ke pemerintah? Ya, biasa Pak. Viral dulu, baru Pemda turun. Itu kan yang terjadi kan kayak seperti itu kan. Itu tuh harusnya bibit-bibit ini tuh harus diperhatikan secara detail. Dari mulai dia berkembangnya sampai nanti dia berprestasi seperti apa kan. Itu makanya kalau punya kepala daerah mesti yang ngerti sama rakyatnya. Kira-kira siapa kepala daerah yang cocok kali itu? Kayaknya yang di depan kita nih. Aduh. Tapi belum banyak yang tahu nih. Kita perkenalan dulu siapa bapak ini di depan ini. Kira-kira seperti itu. Siapa yang mau kenalin? Dia udah terkenal. Siapa tuh? Ini udah terkenal. Kan juga belum banyak juga. Saya juga belum tahu nih siapa bapak Berarti ini. lu nggak update. Oh, saya Kasih nggak tahu, update. Pak. Siapa bapak, Pak? Baik. Saya Franz Aba biasa dipanggil, tapi nama panjang saya Franciscus Saverius Lara Aba. Asli NTT, besar lahir di Kupang, bapak mama orang Flores, ND. ND. Iya. Tempat pembuangan Bung Karno ya? Tempat pembuangan Bung Karno dan tempat lahirnya Pancasila, serta juga menjadi pusat daripada Danau Tiga Warna di dunia. Gitu. Kita beri tepuk tangan buat Danau Tiga Warna. Ya. Salah dong. Kita beri tepuk tangan dengan Bapak Franz Aba. Gitu. Karena beliau ini sudah 3 warna partai juga. Aduh. Sudah mendukung. Itu maksudnya. Tapi terus terang nih bro, beliau ini terkenal di Jakarta sebagai akademisi. Banyak sekali dulu wartawan itu kalau bertanya soal sosial humaniora, economics, itu tanyanya sama beliau. Termasuk gerakan-gerakan aktivis mahasiswa. Ini kalau lo boleh tahu, dia nih agamanya non-muslim bro, tapi deketnya sama orang muslim. Dia itu waktu deklarasi PKB ini ada di belakangnya Gus Dur. Ya. Ayo, siapa yang nggak kenal? NU, darahnya NU NU berarti. darah Katolik bro. Bener ya? Benar. Gimana ceritanya tuh? Kita mulai dari situ tuh. Perjalanan sejarah yang jelas saya itu kan dengan teman-teman Muslim terutama NU dan juga Muhammadiyah itu bagian daripada satu kesatuan yang kami selalu mengatakan kita ini berbeda tapi satu dalam pemahaman keimanan, tetapi di sisi lain yang kami lakukan adalah tindakan atau perilaku yang sifatnya menciptakan persaudaraan sejati. Jadi kami menciptakan persaudaraan sejati. Dan ini tumbuh kembang kami bukan saja di organisasi, bukan saja di partai politik, tapi juga selama saya di Malaysia. Karena saya studi S2 dan doktoral di Malaysia. Bidangnya? Saya spesifikasi ekonomi dan juga pernah di Singapura juga melakukan hal sama yaitu studi. Tapi yang paling penting di sini bahwa bukan persoalan dari sisi pendidikan, tapi bagaimana kemauan, keinginan kita
dalam cara pandang kita, tindakan kita, yang saya selalu menekankan kepada kritis, kreatif, kerja, dan menghasilkan karya. Ya, kalau dosen ngomongnya enak begini. Enak banget. Tapi pas banget nih Pak, bicara ekonomi kan, bicara NTT juga nih. Ya. NTT kan juga terkenal terkait destinasi ekonomi pariwisatanya nih Iya. Pak. Dan juga berbatasan dengan negara Timor Leste kan kita Iya. ketahui. Ke depan tuh rencananya akan dibuat apa Pak NTT ini Pak? Ini pertanyaan menarik yang mana perlu diimplementasikan. Jadi kita jangan hanya berbicara dari sisi kekayaan alamnya, tapi kita juga harus lihat bahwa aspek interdependensi juga ada, ketergantungan. Sehingga kalau kita bicara tentang regional ekonomi, yang mana NTT ini tidak seperti Jawa, tidak seperti Sumatera, tidak seperti Bali, dalam pemahaman saya, atau NTT ini daerah yang saya katakan dia archipelago. Kalau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan itu kontinental. Karena dia wilayah kepulauan, maka pola pendekatan pembangunan itu juga harus perspektif archipelago ataupun kepulauan tadi. Nah, dari sisi ini, kembali ke pertanyaan kamu tadi, di sini kita melihat cara pandang kita, bagaimana kita mengelola potensi yang ada itu, terutama dari sisi pariwisata. Kalau dalam konsep pariwisata itu, kita melihat ada 3 aspek aja yang menjadi daerah itu adalah sumber daripada pariwisata secara konseptual, yang mana selalu kita sebut dengan 3S. S itu adalah menyangkut sun, matahari. S yang kedua itu smart, keramah tamahan. Dan S yang ketiga itu adalah sea atau laut. Dan NTT punya ketiga-tiga ini. Jangan kita bicara dulu dalam konteks kekayaan. NTT punya ketiga-tiga Apa ini. tadi? Sun, Sun, smart, smart, dan sea, laut. sea, laut. Ah, ini NTT. Maka oleh karena itu, dalam pola pendekatan pembangunan regional ekonomi, dari sisi kepulauan tadi atau archipelago tadi, itu merupakan eksplor potensi yang luar biasa. Tinggal kita punya kemauan atau tidak dalam pola pendekatan itu. Apalagi NTT adalah daerah perbatasan daratan dengan Timor Leste dan juga laut Australia maupun New Zealand dan sebagainya. Nah, inilah pola-pola pendekatan regional di dalam perspektif ekonomi tadi, tinggal proses yang selalu saya katakan akselerasi. Untuk akselerasi ini kita tidak bisa tidak. Dengan cara apa? Pasti pertanyaan begitu kan. Maka saya selalu menekankan kepada aspek yang sifatnya modernisasi. Di dalam proses inklusivitas yang namanya digitalisasi maupun dari sisi yang kita sebut dengan aspek pemberdayaan masyarakat di dalam proses pengolahannya itu. Nah, dalam proses ini, karena NTT itu dari sisi alamnya sudah oke, yang saya katakan tadi, belum kita lihat panorama yang lain lagi gitu. Tapi ada hal yang menarik bahwa kultur dan budayanya juga sangat kuat. Itu salah satu potensi lagi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kalau kita comparekan ke daerah lain, misalnya Bali, ya itu memang agama masuk di dalam, selain alamnya gitu. Masuk di dalam, tapi bagian daripada budaya. Tapi NTT, perbedaan agama, tapi mempunyai kultur budaya yang satu. Itu yang kelebihan dari situ. Maka oleh karena itu dalam perspektif percepatan yang saya kalau dipercaya akan menjadi gubernur, saya pasti akan mengelaborasi atau kolaborasi dari seluruh kekuatan itu. Saya agak sedikit teringat nih, apa benar nih ada satu cerita bahwa dulu katanya kerusuhan yang di Ambon itu Iya. tadinya mau di NTT ya, Iya. karena sampai akhirnya Timor Leste kan lepas dari Indonesia ya. Harusnya chaos itu ada di NTT. Iya. Cuma chaos itu tidak terjadi karena masyarakat NTT itu walaupun berbeda-beda multikultural lah ya, Ya. tidak bisa berkonflik di dalam multikulturalisme itu. Betul nggak itu? Itu benar sekali. Dan saya cukup terlibat di dalam proses penanganan pengungsi. Karena tahun 1999 sampai 2001 itu saya terlibat di dalam. Dengan UNDP maupun dari lembaga sosial internasional. Karena saya diminta oleh UNDP di dalam proses pelaksanaan menangani pengungsi dari Timor Leste atau Timur-Timur dulu maupun dari yang
Ambon itu. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Jajang tadi, kita melihat bahwa NTT itu, yang saya katakan tadi beda. Dia multi agama, beberapa agama sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia, tapi susah untuk masuk dalam resistensi konflik. Karena apa tadi? Karena memang budaya. Problem di dalam perspektif pemaparan dia, di dalam proses pelaksanaan, orang NTT itu mempunyai penghormatan terhadap nilai-nilai penerimaan kepada orang di dalam sendiri yang secara kekeluargaan memang mereka berkeluarga, tapi penerimaan terhadap orang luar itu sangat welcome. Sangat welcome. Sehingga kembali ke pertanyaan tadi bahwa kultur itu yang mempersatukan, budaya dan adat istiadat itu yang mempersatukan. Saya memberikan contoh, salah satunya, misalnya, Anda bisa pergi ke yang namanya Adonara. Di situ gereja sama masjid saling menyatu, sama-sama begitu. Hanya dipisah oleh kantor kepala desa. Anda pergi ke Ende misalnya. Ende, saya di dalam proses seremoni adat, saya agama Islam. Mas Jajang agama Katolik atau Kristen. Pada saat proses itu menggunakan hewan ataupun binatang yang sifatnya diharamkan oleh Islam, tapi karena adat dan istiadat budaya, maka beliau melakukan itu karena proses adat, bukan meninggalkan dari sisi aspek yang karena dia Islam. Gitu. Karena tindakan yang dia lakukan adalah proses kebiasaan dan adat istiadat yang sudah turun-temurun. Nah, dan hal-hal lain yang paling penting di NTT itu pada saat pembangunan gereja atau pada saat pembangunan masjid, kedua-dua ataupun acara keagamaan saling gotong royong, tolong menolong di dalam proses untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Nah itu. Susah kalau mau motong dosen. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Kenapa kalau emang multikulturalisme itu terjaga, tetapi NTT sebagai provinsi menjadi daerah yang banyak menghasilkan angka stunting nih? Ini 25% data BPS nih. Ya. Angka stunting dilahirkan, diciptakan di NTT. Ya. Kenapa bisa begitu? Inilah problem problem sosial ekonomi. Padahal kan sangat erat hubungan masyarakatnya, tapi angka stuntingnya tinggi. Kenapa? Benar sekali. Nah, kalau kita melihat dari perspektif yang sudah disampaikan tadi, NTT stunting terbesar, bukan cuma 25%, tapi sekarang udah pada angka 30% gitu. Nah, maka NTT ini ada stunting terbesar di Indonesia yang kita katakan kemiskinan ekstrim. Pertanyaannya, mengapa hal ini demikian? Nah, ini kan menyangkut pasokan gizi dari ibunya sampai dengan anak. Maka oleh karena itu yang harus kita lakukan dalam proses pendekatan, dalam proses percepatan, itu bagaimana kita menyelesaikan problem ini. Di dalam mengidentifikasi apa masalahnya. Gitu. Di dalam. Itu yang harus kita lakukan. Kalau masalahnya dalam proses ibunya, itu harus kita atasi di dalam proses edukasi atau literasi tentang jangan kawin cepat lah begitu. Karena itu problem juga gitu. Ada yang belum 17 sudah kawin, itu di sisi lain. Tapi yang paling penting di sini adalah asupan makanan dan pendekatan gizi yang harus dilakukan secara masif supaya stunting itu turun. Dengan sendirinya Indonesia turun kalau NTT-nya turun. Itu teori kesehatan lah. Iya. Tapi pertanyaannya kan gini, ilmu kesehatan itu bisa diterapkan kalau ilmu ekonominya sudah selesai. Iya. Ya sekarang saya mau hidup sehat, ya gimana? Buat makan secara nasi aja susah. Iya. Gitu. Itu kan problemnya bukan masalah kesehatan, Pak. Iya. Akar masalah itu pasti cara hidupnya. Iya. Cara hidup itu tergantung dengan kesempatan, peluang ekonomi. Iya. Ya. Berarti kan rendah di sana, Pak. Iya. Itu Kenapa memang bisa benar rendah? sekali. Dari sisi kesejahteraan. Ini kan persoalan kesejahteraan. Tuh. Persoalan kesejahteraan. Kalau kita lihat dari ketimpangan dari sisi pendapatan, misalnya kalau di sana itu kelas menengah itu pegawai negeri kelas menengah. Ke atas lah begitu. Sedangkan dari sisi tingkat akumulasi kesejahteraan dalam perspektif pendapatan itu sangat rendah. Semua masih didominasi oleh sektor pertanian. Dari sisi kesejahteraan makanya yang harus kita lakukan, maka kita lihat struktur ekonomi kita di NTT itu apa yang paling besar. Coba gimana? Kalau struktur ekonominya
kita pada sektor pertanian, dengan sendirinya lapangan kerja pada sektor pertanian, dan pertanian itu NTT 27% loh. Struktur ekonomi yang paling tinggi di pertanian itu 27%. Pertanian 27%. Pertanian 27%. Yang kedua? Itu pertanian. Tetapi cara pola pendekatan pembangunan yang saya katakan tadi pertanian tidak didukung, disupport dengan aspek yang sifatnya modernisasi tadi. Proses percepatan dari sisi industri atau manufaktur. Karena itu sangat rendah. Pengolahan itu itu pun masih sangat konvensional dan sangat tradisional yang dilakukan. Makanya saya lakukan proses pengembangan di dalam konteks pembangunan untuk konteks kesejahteraan, saya ingin mempercepat penyelesaian dari sisi ekonomi dengan melakukan aspek pengolahan yang kita sebut dengan keunggulan komparatif kita, yaitu di sektor pertanian tadi. Dengan cara apa? Yang jelas, saya akan melakukan aspek modernisasi dalam proses industri, dalam proses investasi. Jadi dan pertaniannya ada, tapi tidak bisa turun ke level industri. Tidak. Modernisasi di hulunya, hilirisasi tidak ada industrialisasinya. Ya, benar sekali. Sehingga proses input, karena pengolahannya tradisional, output pun juga tidak ada punya nilai tambah, value added-nya nggak ada. Nah, terus itu yang saya melihat dari sisi itu. Sehingga saya punya konsep bahwa kita harus melakukan modernisasi, lalu proses modernisasi ini, karena dalam proses percepatan ini, dengan industri dengan skala besar, apakah di perikanan, apakah di kelautan, apakah di peternakan, apakah di perkebunan ataupun pertanian lahan kering lainnya. Hal yang mendasar ini tidak bisa tidak pada aspek kuantitasnya, tapi kita kan harus lihat kualitas output yang dihasilkan. Maka oleh karena itu saya ingin memfokuskan kepada aspek yang mendasari pertanian itu apa. Kalau kita bicara tentang dasar dari pertanian itu kan pupuk, bibit, dan pakan. Nah ini harus kita selesaikan dalam mekanisme modernisasi atau industrialisasi. itu masalah yang dirasakan sebagian besar masyarakat NTT. Ya karena tradisional tadi. Tradisional tadi. Sehingga dalam proses tradisional kita masuk dalam mekanisme modernisasi dan industrialisasi dengan investasi, maka kita harus juga bawa apa yang kita bawa, apa yang kita masuk dalam proses pengembangan ini harus diterima oleh orang semua. Universal saya katakan. Setelah itu baru kita lakukan aspek pertanggungjawaban dari sisi responsibility. Nah, dari situ modernisasi universal responsibility dalam konteks pemimpin itu harus jujur pada dirinya sebelum jujur orang lain dalam proses pelaksanaan, maka dengan sendirinya saya katakan kesejahteraan pasti akan terjamin. Ekonomi tadi. Sehingga saya mengambil konsep MURE tadi, modernisasi, universal, responsibility, dan ekonomi. Jadi pilar di dalam proses pelaksanaan kesejahteraan itu yaitu terakhir dalam proses ekonomi tadi. Nah itu saya. Pertanyaan tadi Hendy gimana? Ada sektor pariwisata. Nah, kan yang terkenal dari NTT pariwisata Labuan Bajo. Betul, Labuan Bajo. Terus Mandalika, Komodo, dan lain digembur-gemburkan. Nah, kalau Mandalika itu di Nusa Tenggara Barat. Sorry. Komodo ya. Komodo. Pantai Pink dan lain-lain kan seperti itu. Tapi kalau yang dirasa ini kayaknya itu hanya tumbuh ke atas, Pak, tapi tidak langsung menetas ke bawah. Karena pertanyaannya dasar dulu. Seberapa persen tuh sektor pariwisata? Ya, sektor pariwisatanya. Kalau akumulasi dari sekarang, kalau kita lihat pertanyaan tadi, kalau Bali itu bagi saya mungkin masa lalu ya. Masa lalu dalam proses pengembangan pariwisata yang menjadi laboratorium Indonesia pertama ya. Karena orang lebih tahu Bali. Kalau saya melihat Flores, terutama Labuan Bajo, itu masa sekarang. Yang paling menarik lagi untuk masa depan itu yang namanya Sumba dan lain-lain. Ada beberapa. Jadi potensinya cukup besar, cukup banyak. Di dalam tingkat kontribusi tingkat pariwisata itu tidak lebih dari 5%. Jadi sangat kecil. Nah, seperti yang kamu katakan tadi, maka pola pendekatan pariwisata itu harus dirubah dengan cara pola pendekatan yang sifatnya dia melakukan industrialisasi tetapi dalam skala-skala besar. Jadi masyarakat ke bawah tidak menyentuh. Karena apa tadi saya katakan? Karena dia tidak
melibatkan di dalam penyertaan masyarakat. Orang lebih cenderung untuk mengkapitalisasi lahan ataupun tanah yang di sekitar daerah itu untuk dibangun hotelnya dan sebagainya. Tapi masyarakat lokal konten tidak begitu dilibatkan. Nah, kalau saya diminta di dalam proses menyelesaikan, masyarakat lokal kita berdayakan, disiapkan, bila perlu ada skala di dalam pelaksanaan pariwisata, mana yang menjadi konten di dalam keterlibatan masyarakat yang ekonominya rendah, tapi kita tingkatkan di daerah pariwisata itu, yang menengah kita tingkatkan, lalu yang sifatnya wisata premium atau yang bonafit dari sisi fasilitas ataupun infrastruktur. Tapi kan katanya Nah, itu harus dibangun. susah, kaget kalau bisa. Tapi kalau katanya nih di daerah-daerah sekitar pantai Iya. gitu, katanya udah dikapling sama orang Jakarta. Iya. Harganya pun mahal banget. Itu benar. Realitanya semacam itu. Jadi kalau kita bicara sekarang dalam konteks penguasaan wilayah, daerah lahan dan sebagainya, itu memang lebih banyak orang luar dan masyarakat serta merta juga melakukan jual tanah karena melihat penawaran dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu persoalan yang harus kita selesaikan dengan cara kerja kita dan pendekatan pembangunan kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan penguatan secara kultural ya, secara budaya terhadap masyarakat lokal itu. Jadi hidupkan kembali adat istiadat. Karena kalau bicara adat istiadat itu persoalannya ada pada tanah. Dalam proses kapitalisasi. Yang sekarang mungkin sudah terlanjur ya kita melakukan klasterisasi, tapi kalau ke depan kita akan melakukan pola pendekatan supaya siapapun yang datang ke tempat daerah pariwisata atau daerah itu adalah bagian dari pariwisata, kita harus minta supaya masyarakat dilibatkan dalam proses itu. Paling kurang masyarakat punya partisipasi di dalam penyertaan pembangunan itu, yang sudah ada. Gitu. Itu sih kalau saya lihat gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi menyangkut tanah itu dikuasai oleh orang Jakarta, orang yang ada di Surabaya atau orang yang ada di Eropa, Amerika, ya memang kenyataannya semacam itu. Oke. Gitu. Nah, sementara nih saya baca nih. Ya. Beberapa ini dari Ombudsman NTT nih datanya. Beberapa proyek pembangunan yang tidak berjalan di NTT, pembangunan infrastruktur seperti terminal tipe B di Keva Menanu tidak berfungsi. Pembangunan pelabuhan Kolbano tidak berfungsi. Proyek air bersih spam di berbagai kabupaten kota tidak berfungsi. Pembangunan rumah sakit Pratama dan puskesmas tidak rampung. Terus di Kabupaten Klotim, Flores Timur, TTS, Timur Selatan ya. Lembata, TTU, dan Sumba, dan berupa pembangunan gedung sekolah negeri tidak selesai. Emang benar Pak separah itu di sana? Kalau dilihat data itu dari Ombudsman, berarti itu tidak salah. Apalagi Ombudsman mengeluarkan semacam itu. Tapi itu kan lebih bersifat kepada infrastruktur. Dan proses pengerjaan kita juga harus mengidentifikasi atau melihat kembali ini proyek dari APBN atau APBD. APBD harusnya nih. Ini APBD. APBD kalau udah pembangunan infrastruktur lokal. Kalau infrastruktur lokal APBD. Berarti pemerintah yang berjalan ini tidak efektif atau gimana ya? Kalau kita lihat sekarang, Bu, kalau ibarat perusahaan NTT hari ini sudah bangkrut. Mengapa saya katakan begitu? Dan mengapa kalau tadi menurut data tadi dari Ombudsman bahwa itu APBD, nah kalau APBD itu kan ada pos 60% itu kan dari pusat, 30% cuma NTT karena PAD kita NTT itu cuma 1,3 poin. T. Nah, 1,3 T lah. Problem NTT sekarang hari ini, mengapa saya katakan bangkrut tadi? Dia punya utang itu melebihi PAD yang ada. Serius? Dengan bunga yang ada. Serius? Dan jatuh temponya penyelesaian itu sampai dengan 2028. Data dari mana? Itu memang di sarana multi infrastruktur kan, yang Kementerian Keuangan SMI. Okay. Nah, itu kan utang ke situ. Utangnya berapa persen tadi? Utangnya kalau diakumulasi dengan bunga hampir dengan 1,8 hampir 2 T. Oh, bangkrut dong ya? Ya memang saya katakan itu tadi. NTT dalam posisi ini adalah daerah yang kalau kita ibaratkan pusat udah bangkrut. Nah, udah bangkrut. Karena
penghasilan PAD tidak sesuai Mencukupi dengan untuk untuk menutupi hutang. itu satu. Lalu yang kedua, sebagai instrumen pembangunan di dalam proses penyaluran dana dan sebagainya melalui bank daerah juga mempunyai permasalahan tersendiri. Yang saya katakan ya sebenarnya realitanya udah bangkrut. Karena dia punya utang harus dia injek dananya sekitar 700 miliar, 500 sampai 700 miliar. Ini problem besar di dalam aspek Bank daerah. kapitalisasi keuangan NTT. Bank daerahnya aja udah. Bank daerah pun juga begitu. Pemerintah daerahnya bangkrut. Iya. Oh, gila. Jadi kita akan mengalami suatu problem tersendiri dan kita akan kembalikan pertanyaan tadi Mas Jajang menyangkut dana APBD. Kita juga pertanyakan di mana anggota legislatif sebagai lembaga atau personal untuk pengawasan, budgeting, ataupun juga hal yang sifatnya legislasi. Nah, ini di mana kita begitu? Itu kan perlu kita pertanyakan selama ini. Nah, salah satu keterpanggilan saya untuk terlibat di dalam proses pencalonan gubernur itu karena saya ingin menyelesaikan ini secepatnya. Gila ya. Ya harus Termasuk Pak. utang dan bank. Harus Pak, harus Pak. Karena Ini saya gila punya- sih ini. Karena saya punya kemampuan itu dan saya yakin bisa selesaikan dalam tempo yang saya atur di dalam proses identifikasi akan saya lakukan. Baik hutang maupun bank itu. Caranya mau gimana Bapak? Ini kan strategi yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Tetapi dalam konteks mekanisme penyelesaian saya sudah siap. Dan tidak bergantung pada PAD maupun APBD. Dan saya lebih fokus itu. Gimana tuh bisa gitu Pak? Nah itu aspek investasi harus lakukan. Inventarisir kekayaan daerah NTT pasti saya akan lakukan. Lalu menjustifikasi dengan networking financing yang saya punya. Karena kalau kita bicara NTT hari ini di dalam mekanisme bisnis model ataupun financial model itu mudah untuk diselesaikan. Iya bro. Nah, tinggal ada kemauan politik dari pemerintah ataupun pemimpin yang memimpin itu. Bajunya aja udah menyala bro, merah. Oh gitu. Coba. Ini bajunya ya? Itu kelihatan Pak itu. Yang kemarin coba Pak. Merah ini merah. Siap. Merah ini. Nah, gitu. Jadi udah menyala nih dari sekarang nih. Jadi harus dilakukan untuk kita menyelesaikan. Tapi nggak mau ngomong strategi di sini nih. Wah, untuk strategi ini kan ya teman-teman jurnalis kan bisa tahu. Saya sudah menyebarkan seluruh saya punya konsep pemikiran baik yang bersifat hard copy maupun soft copy dalam bentuk visi dan misi Lo profil emang saya. nggak tertarik nanya nih orang sebenarnya siapa nih? Ah, Di sononya tuh kayak gimana, lahir tuh dari siapa nih orang nih? Coba lo gimana nih yang lo tanyain nih? Biasanya kan lo galak tuh soal nanya. Ini kayaknya belakangnya punya backing nih. Atau dia lahir dari keluarga oligarki atau biasanya dari keluarga raja. Nah, lo tanya, Jadi Bapak ini sebenarnya siapa sih Pak? Saya pengen tahu. itu pertanyaan gua. Coba jawab. Sebenarnya Bapak ini siapa nih Pak? Siapa Pak? Punya ini dinasti kah? Atau oligarki kah? Atau apa nih? Jangan begitu dong. Sampai berani. Kalau dinasti itu Asian value. Oh iya. Kira ini. Jangan-jangan Bapak ini Bapak punya juga Asian value Asian kan? value dari dinasti itu kan? yang jelas bahwa saya ini tidak siapa-siapa lah. Apa? Saya seperti masyarakat NTT yang saya Biasanya hadapi. politiknya seperti itu Pak. Bilang nggak punya siapa-siapa. Tapi secara jujur, Oke. secara jujur. Saya selalu menekankan di dalam proses ini. Karena berdasarkan pengalaman dan perjuangan saya mencapai pada tahap ini. Itu karena kemiskinan. Secara materi. Tetapi saya percaya akan kekuatan pemikiran. Orang NTT yang kamu sampaikan tadi, yang dengan keberadaan susah dan sebagainya. Siapa tadi yang kirim ke Australia yang mengalami kesulitan dana tadi? Molina ya? Viral itu viral. Yang di Alor itu. Sonia Molina. Sonia. Dan adik kita yang dulu juara matematika, itu Anda bisa bayangkan bahwa secara materi miskin, tapi dia punya kemampuan. Sehingga saya selalu berasumsi ataupun pertanyaan-pertanyaan tadi itu, saya harus tegaskan. Saya ini bukan boneka orang. Saya juga tidak ada beban politik atau hutang politik. Tapi saya lahir dari keluarga miskin, keluarga sederhana, secara materi, tapi saya percaya dengan kekuatan orang NTT yang viral selama ini, juara matematika dan juara olimpiade. Itu karena apa? Kami miskin materi, tapi kaya iman, harga diri dan pengetahuan. Dan kekuatan pemikiran yakin percaya bisa menyelesaikan itu. Jadi siapa yang backing dan sebagainya, nonsense. Saya mau di backing oleh rakyat.
Gila, gue langsung pengen nyoblos dia. Yakin banget kan dia ngomong begitu. Bapak siapa? Bapak orang tua? Bapak siapa? Saya orang tua dari keluarga ABRI. Oke. Pangkat sersan, Oke. ibu juga ibu rumah tangga biasa. Tetapi dalam keluarga kami lebih menekankan kekuatan iman, harga diri, dan pengetahuan tadi. Sehingga prinsip bapak saya mau mencuri atau mau merampok atau mau tipu orang, yang penting kalian sekolah. Dan kami sekeluarga sekarang sudah selesai semua dalam proses pekerjaan dan pendidikan. Terus didikan keluarga sampai Anda ini S3 gitu loh. Iya. Itu gimana tuh bisa melahirkan Anda yang seperti ini? Itu karena kedisiplinan. Karena latar belakang ABRI, kedisiplinan, tetapi juga tidak terlepas daripada doa ibu, doa ayah, dan doa keluarga. Dan yang paling penting, bahwa kita percaya bahwa selain aspek supra, dalam alam supra, kita punya kepercayaan di atas, tapi kita harus percaya bahwa kita punya interaksi dan komunikasi, relasi yang kita bangun, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, maupun strata sosial. Tapi di sisi lain, alam sadar motivasi saya yang ingin berbagi dengan masyarakat NTT dengan apa yang saya miliki berdasarkan kekurangan yang ada untuk kita saling melengkapi. Oke, kiprah selama ini apa di sana? Saya dari mahasiswa, dari SD, SMP, sampai SMA, dan perguruan tinggi lebih banyak bergerak di organisasi. Baik organisasi yang sifatnya internal kampus atau sekolah, maupun di eksternal anak-anak ABRI, maupun di gerakan mahasiswa nasional, serta itu juga pernah mendirikan partai bersama dengan tokoh-tokoh nasional di Jakarta, PKB itu? PKB, PKNU dengan Pak Maruf Amin, dan juga lain-lain yang sifatnya kita saling support dengan melihat keberadaan daerah ini atau bangsa. Ceritanya bisa menjadi bagian dari pendirian PKB itu gimana, Pak? Yang jelas bahwa dulu itu PKB belum terbuka. Waktu Gus Dur jadi presiden pertama. Oke. Presiden pertama, lalu dari beberapa senior, teman, kita ada respon positif dari Gus Dur mau ke NTT, kita sambut. Lalu sampai pada saat itu akhirnya partai buka. Lalu setelah itu ada resistensi dinamika politik, kita berubah, lalu saya bersama Wakil Presiden Maruf Amin, kami mendirikan partai tapi tidak berjalan, yang nuansa politiknya juga berlandaskan Nadatul Ulama lah, Nadiyin lah. Gitu. Jadi, tidak, dan saya sekarang tidak berpartai di mana-mana pun. Jadi selesai di PKB, selesai di PKNU, saya closing di situ. Lebih ke profesional. Tapi karena melihat perkembangan daerah dan sebagainya yang luar biasa, yang sebagai seorang ekonom, kalau pertumbuhan itu angkanya 0, 1, 2, 3, yang sekarang ini pertumbuhan NTT cuma 3%, nah itu orang di pasar pun bisa jadi pemimpin untuk memimpin daerah. Karena sebagai seorang ekonom, angka tersebut kita bisa tahu untuk kita menyelesaikan seberapa besar dan seberapa besar masalah yang kita harus atasi. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Tapi apapun yang kita harus lakukan dan kita kerjakan, kita tidak boleh angku, sombong, tapi yang paling penting adalah kebersamaan. Karena pemimpin tanpa rakyat, pemimpin tanpa pengorbanan di dalam proses ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ada banyak pengalaman ya dulu di Jakarta, ekonom yang namanya juga besar ya, Faisal Basri. Iya. Dulu pernah nyalon gubernur di DKI kan tahun 2012. Rivalnya Jokowi ya kan, terus petahana waktu itu ya. Iya. Si Fauzi Bowo ya. Iya. Nah, itu apa yang dia katakan tuh saya menyimak waktu itu 2012 bagus. Iya. Gitu. Cuma di dalam elektabilitasnya nggak ngangkat. Nah, pernah nggak membayangkan situasi itu jika terjadi sama Anda nih gimana? Sebagai referensi pasti itu akan menjadi pertimbangan ya. Oke. Karena Pak Faisal dulu tidak melalui partai, Ya. dia lewat independen ya. Nah, itulah resiko yang dihadapi dan hitungan-hitungan semacam itu gitu. Karena sehingga
kita punya referensi yang pengalaman yang ada, tidak ada gubernur yang menang melalui independen. Kecuali mungkin kota ataupun kabupaten. Itu pernah, ada eksperimennya ada. Aceh Fikri, Ada Garut. iya, adalah. Di Kupang juga ada Kabupaten Kupang, juga gitu. Ada eksperimen. Tapi gubernur tidak ada. Apalagi daerah kepulauan seperti NTT. Sehingga kami punya putuskan di dalam proses ini, termasuk saya sendiri, dengan tegas ingin mengatakan kita tidak lewat independen, kita harus lewat partai. Dan proses lewat partai ini, kami sudah mendaftar sekitar 8 partai, dan 3 partai kami sudah mendapat rekomendasi. Oke, pertanyaannya itu pertanyaan antara, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan utamanya, kan di sana kuatnya nih premanisme, Iya, kuat-kuatan otot nih, Iya. bukan kuat-kuatan otak. Iya. Nah, gitu kan. iya, Itu kan yang terjadi di sana. iya. Terus menghadapi situasi itu gimana, Pak? Bapak kan mau kuat-kuatan otak gitu loh. Iya. Bukan kuat-kuatan duit, bukan kuat-kuatan otot gitu loh. Maka ini saya harus merubah cara pandang ya. Cara pandang orang luar seperti Mas mereka ya tidak bisa saya salahkan. Tidak bisa saya salahkan karena melihat realita sebenarnya. Sebenarnya orang NTT itu tidak semacam itu. Mereka sangat welcome kepada siapapun, sangat smart, sangat humanis. Tetapi persoalan otot mungkin dari sisi aspek yang mungkin yang dilihat itu mungkin negatif aja begitu dalam pribadi. Karena kalau kita lihat dari struktur pendidikan kita, terutama formal, memang sekitar 60% itu tidak tamat SD, cuma tamat SD tapi tidak tamat SMP, cuma tamat SMP tapi tidak tamat SMA. Di sinilah kita mau merubah cara pandang, tapi persoalan dari sisi otot ataupun otak, Dan otot ini duit, kuat-kuatan duit juga nih. ya isi tas. Isi tas. Nah, itu pun juga konsekuensi dan resiko yang harus saya hadapi. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa masyarakat NTT karena kulturnya yang memberikan support dalam proses persaudaraan tadi, saya punya keyakinan pemahaman kita di dalam proses menyelesaikan dengan jelas apa yang kita sampaikan untuk kebaikan dan untuk berbagi, mereka pasti akan welcome. Apalagi punya cerita kepemimpinan leadership yang lalu misalnya. Saya tidak bicara oknum ataupun perilaku orang ya, tapi saya bicara tentang aspek leadership orang di dalam proses kepemimpinan. Mungkin ada, karena itu cara kerja dan cara leadershipnya orang, jadi kita tidak bisa tidak, tapi realitanya diterima. Nah, sekarang ini saya ingin menawarkan cara leadership saya yang sifatnya partisipatif, tetapi gotong royong, sehingga pola otot dan otak itu harus berjalan bersama-sama dalam pemahaman bahwa otot itu bukan berarti fisik, atau bukan berarti premanisme, atau bukan kenakalan, tetapi otot dalam pengertian bahwa bagaimana daerah NTT kita bangun dengan otot, tetapi konstruksi pemikirannya adalah otak yang akan melakukan di dalam proses bekerja. Saya yakin dan percaya. Oke, kalau sekarang saya mau nanya nih Pak, kalau dari kacamata Bapak sendiri nih, dalam melihat masyarakat, apa yang paling dibutuhkan masyarakat sekarang Pak? Kelihat dari tadi yang Bapak bilang itu terkait ada peristiwa yang oknum-oknum itu apa sekarang yang dibutuhkan Yang masyarakat? paling penting sekarang ini bagaimana menyelesaikan problem kesejahteraan masyarakat. Bagaimana? Bagaimana? Kan Bapak Iya, bagaimana? Bagaimana menyelesaikan problem kesejahteraan masyarakat. Maka oleh karena itu saya katakan tadi, karena struktur ekonominya pertanian, kita rubah pola konvensional atau tradisional itu ke modernisasi. Itu pertama. Dengan skema-skema yang kita lakukan dengan pola pendekatan proses percepatan. Lalu yang lain juga menyangkut kesejahteraan, menyangkut pendidikan. Nah, itu kita harus memupus itu. Tetapi kalau kita lihat struktur keuangan daerah yang ada ini, kalau kita bicara tentang mekanisme di dalam proses birokrasi, yang harus kita selesaikan pertama adalah bagaimana menyelesaikan keuangan daerah dan bagaimana menyelesaikan instrumen perbankan itu bisa, terutama Bank NTT itu Sehat lagi dulu bisa sehat banknya lagi. Nah, itu. Dan saya punya kemampuan dari sisi itu untuk menyelesaikan semua orang itu, karena
saya memahami Ini dari sisi konsultan banyak perusahaan gede nih bro. gitu. Itu Bapak nih kan tadi Ya, ekonom gitu Iya. kan. Terus juga praktisi di bidang ekonomi gitu di perusahaan-perusahaan besar lah ya kan. ya. Pindah kuadran ke politik itu emang nggak berat gitu Pak, ninggalin zona nyaman sekarang? Kalau karena sudah terbiasa ya sebagai seorang aktivis ya. Jadi dari mahasiswa sampai selesai di aktivis juga waktu kuliah di Malaysia juga jadi aktivis buruh migran dan sebagainya, berpartai Oh juga. ada cerita nih soal buruh Iya. migran. Itu gimana sih dulu yang coba jelasin Pak? Nah, jadi pertanyaan tadi itu sebelum saya maju ke penjelasan saya bahwa bagi saya ini hal yang sudah sering saya hadapi. Meskipun 5 tahun, 10 tahun yang lalu saya tidak muncul lebih banyak di belakang layar. Iya, gitu. iya, benar. Baik dengan tokoh-tokoh nasional dan sebagainya. Tapi bagi saya bahwa keputusan saya ambil ini karena saya ingin mengatasi problem yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, kembali kepada pertanyaan di dalam persoalan tadi menyangkut buruh migran, ini juga keprihatinan sendiri dalam persoalan kemanusiaan. Anda bisa bayangkan tahun 2014 sampai dengan tahun ini itu kurang lebih 700 sampai 800 peti mati pulang ke NTT tanpa nyawa. Jadi Itu problem buruh migran. maksudnya tuh orang NTT kerja migran. Iya, Kemudian kembali dengan peti mayat iya. gitu. Nah terus ada satu kejadian, Bapak ini dulu di Malaysia membantu, apa sih saya dengar-dengar samar-samar dari Dulu itu saya di Malaysia, di dalam proses itu pernah membantu beberapa orang. Mungkin salah satu yang terkenal itu adalah Nirmala Bonat. Itu saya membantu, dia disiksa dan sebagainya. Lalu kita advokasi di kedutaan, lalu proses hukumnya kita selesaikan. Nah, itu semua karena apa? Satu, pemahaman di dalam skill itu tidak kurang sekali. Belum lagi kita bicara tentang SDM jadi problem. Kalau ceritanya datar, nggak lebay kan jadi heroik gitu loh. Ya. Lu pengen denger cerita yang heroik gitu. Kalau heroik, yang jelas bahwa yang sedih itu setiap weekend, saya itu kan sering ke bandara Oke. pada saat weekend itu. Terutama di KLCC, Kuala Lumpur punya, atau waktu saya di doktor di Penang, itu di Bandara Udara Penang. Yang saya lihat itu selalu ada orang NTT. Orang NTT kadang di kursi roda, kadang dia sendiri, sudah beli tiket mau pulang, tapi kondisi fisik dan muka itu beda dengan orang yang sehat. Ada yang ke kuning-kuningan, ada yang ke pucat dan sebagainya. Dan saya punya feeling bahwa organ tubuh orang itu ataupun orang kita itu pasti sudah sebagian udah diangkat dan sebagainya. Nah, ini yang saya lihat, bahkan setiap minggu beberapa orang yang saya kirim itu mereka tidak kenal saya, tapi saya memfasilitasi mereka ke Bali diterima keluarga, baru kembali ke kampung, sampai kampung meninggal. Nah, ini yang dalam persoalan ini. Kalau Nirmala Bonat ini problemnya tersendiri lagi gitu. Karena ada skema-skema yang dilakukan, karena yang dia lawan adalah pimpinan partai politik punya istri ya Malaysia, partai Cina lah di sana tuh. Nah, itu yang dilakukan. Tetapi kita tidak bisa salahkan. Ini salahkan di dalam proses pengiriman itu lebih awal itu. Karena beliau sendiri bahasa Indonesia dulu waktu juga kurang bagus, bisa bahasa Kupang aja. Lalu keterampilan juga kurang dan sebagainya. Tapi itulah realita dan kenyataan. Maka bagi saya yang paling penting di sini adalah kita stop dulu lah untuk hal-hal yang sifatnya pengiriman-pengiriman orang yang tidak profesional. Gitu. Nah itu sih bagi saya posisi. Dan Pak, saya, ya silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Kan kalau dari cerita tadi Bapak panjang kali lebar kan Bapak memang sudah lekat dengan politik Pak. Iya. Terus pertanyaan saya gini Pak, kenapa baru sekarang Pak? Apa yang mendasari Bapak maju? Yang jelas bahwa ini panggilan ya. Panggilan yang saya sendiri juga dalam proses memutuskan itu tidak semudah saya memutuskan bahwa saya mau maju, tidak serta-merta. Ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya kultural dan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya spiritual sehingga saya memutuskan ini. Karena saya tidak mau melihat
rakyat saya didoakan yang tidak baik, gitu. Dalam perspektif pemimpin dalam proses pelaksanaan. Karena saya tahu rakyat saya, masyarakat NTT itu orangnya sederhana, sangat loyal, sangat setia, dan juga kejujurannya itu luar biasa. Nah, tinggal kita sebagai pemimpin memotivasi, lalu secara bersama-sama dan gotong royong, bekerja, itu bisa diselesaikan. Nah, ini, dalam perspektif ini, seperti pertanyaan tadi, saya ingin menampilkan gaya kepemimpinan saya, leadership, dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, kalau gaya kepemimpinan kan kalau dari teori kan Ya. ada yang gaya karismatik, Ya. kepemimpinan yang apalagi tuh? Yang banyak itu lah. Jadi gaya kepemimpinan apa yang Bapak tawarkan tuh? Ada macam-macam gaya kepemimpinan. Ada yang karismatik, ada yang otoriter, ada yang sifatnya partisipatif, ada yang sifatnya kontrasosial dalam pemahaman yang sifatnya transaksional, gitu ya, gitu. Tapi saya lebih cenderung kepada style kepemimpinan yang sifatnya partisipatif, tapi elaborasi pemikiran dalam pelaksanaannya kita bersama-sama dengan rakyat. Yang kata kuncinya adalah gotong royong tadi. Itu sebenarnya. Karena adat istiadat dan kebiasaan orang NTT secara kultural yang ada di NTT itu memang sudah tertanam dengan Tadi guyub tadi ya. guyub tadi. Gotong royong. Makanya harus partisipatif ya. Partisipatif. Bener juga sih. Jadi Sobat Kuat nih, gaya kepemimpinan partisipatif itu bukannya artinya dia semua terserah sia-sia banyakin ngomong, bukan. Tapi dia muncul mengakomodir banyak pemikiran, baru kemudian dia akan memutuskan jika aspek pertimbangan rasio benefit dan cost-nya sesuai. Bener gitu nggak? Dalam perspektif itu seperti itu, secara konsep. Tetapi semuanya itu ada konsekuensinya yang kita sebut dengan risiko. Yang paling penting di sini dalam konteks style kepemimpinan partisipatif dan gotong royong itu kita meminimalisir risiko. Tetapi mempunyai nilai tambah dalam apa yang kita kerjakan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang masyarakat punya. Cocok lah, karena ini kan udah tadi Ombudsman aja udah bilang gitu, banyak pembangunan infrastruktur yang nggak beres gitu. Kasihan juga sih, karena saya kemarin habis dari Selayar, kemudian dari Selayar ke NTT dekat kan lewat jalur perairan itu kan. Dan ketemu sama komunitas NTT di sana, memang kegelisahan mereka adalah mereka bingung gitu, orang pegunungan tidak bisa hidup dengan cara mereka karena nilai jual daripada komoditas kurang bagus. Masyarakat pesisir tadi ya ada kesenjangan dengan investasi besar yang masuk ke wilayah pesisir di sana, sehingga dia hanya menjadi penghuni peri-peri ini gitu. Lalu apa nilai tambah dari hidup di pinggiran investasi besar? Ternyata tidak berdampak gitu kan. Nah, konkretnya partisipatif dalam konteks pembangunan masyarakat yang demikian bakal seperti apa tuh? Yang harus kita lakukan di dalam konsep tadi yang sudah disebutkan tadi dalam perspektif leadership yang partisipatif. Maka oleh karena itu yang harus kita lakukan itu kita harus membuat klaster. Klaster. Kalau daerah pegunungan spesifikasinya apa yang akan dilakukan dalam proses prioritas pembangunannya. Infrastruktur perlu diketahui Mas Jajang. Infrastruktur itu NTT termasuk infrastruktur terburuk. Salah satu provinsi. Nah, itu juga problem tersendiri di dalam mekanisme. Makanya saya selalu kecenderungan di dalam perspektif pelaksanaan pembangunan dalam konteks anggaran pembangunan misalnya gitu. Ada daerah-daerah yang menjadi daerah pegunungan, daerah potensi itu kita padukan dengan kabupaten dan provinsi sehingga itu menjadi jalur infrastruktur yang sifatnya jalan tapi jalan provinsi. Di daerah-daerah potensi. Gitu. Nah, problem sekarang itu daerah potensi tetapi dia masih dalam perspektif jalan kabupaten atau jalan kecamatan dan desa. Nah, itu sih. Itu. Maka oleh karena itu yang harus kita rubah mindset kita harus mengklasterkan di dalam potensi-potensi itu. Daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan mempunyai potensi, kita buka akses jalan, akses
isolasi tersebut dengan kita masuk sebagai itu jalan provinsi. Ataupun jalan nasional, kenapa tidak? Gitu. Nah, tinggal aspek sinkronisasi dan koordinasi di dalam melakukan sebuah proses keputusan. Nah, gitu. Sehingga hal-hal yang sifatnya rutinitas dari persoalan-persoalan itu tidak terjadi lagi. Gitu. Saya sih lihat dari sisi itu. Karena NTT dari sisi daerah daratan misalnya, Flores ataupun Sumba ataupun Timor misalnya, itu memiliki potensi-potensi yang bagi saya ada keunikan gitu. Gitu. Misalnya Sumba itu cocok untuk daerah peternakan gitu, selain lautnya. Lalu Timor pun juga semacam begitu. Flores selain perikanan, ada perkebunan, juga yang lain-lain menyangkut potensi budaya dan sebagainya. Nah, itu yang saya melihat secara garis besar di dalam proses pembangunan yang mana menjadi prioritas. Semua prioritas, tapi kita harus melihat bahwa mana yang prioritas pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Dalam mengklasifikasi atau inventarisir prioritas persoalan dan penyelesaian. Oke. Tapi nggak kerasa nih Pak, Ya. kita udah ngobrol-ngobrol ini udah sejam. Karena obrolan itu daging semua kalau kata anak sekarang, isinya daging semua nih. Tapi pertanyaan terakhir Pak, closing dari saya nih Pak. Ya. Gini, apa yang mendasari masyarakat NTT harus memilih Bapak? Bagaimana Pak? Wah, ini pertanyaannya mudah tapi jawabnya susah-susah gampang. Tapi baik, saya akan menjawabnya. Yang jelas bahwa masyarakat NTT harus bisa memahami ini keputusan berat. Karena kalau Anda salah memutuskan, 5 tahun akan Anda mengalami hal yang sama. Saya ingin jadi gubernur, saya ingin menampilkan cara leadership saya. Gotong royong tadi, partisipatif tadi. Tetapi yang paling penting bahwa saya ingin menyelesaikan persoalan utama internal di dalam birokrasi pemerintahan kita. Dari sisi PAD-nya, maupun hutangnya, maupun persoalan ekonomi dari sisi financing di perbankan. Gitu. Sehingga di dalam melihat saya, masyarakat NTT, bahwa saya punya kapasitas di dalam problem yang sekarang dialami. Yaitu dari sisi pendapatan, problem financing, ataupun juga problem di dalam proses penerapan model ekonomi atau model bisnis yang masyarakat inginkan. Nah, itu sih yang saya ingin. Jadi apapun yang saya lakukan dengan kemampuan yang ada, bahwa saya tidak mempunyai hutang politik, apalagi korupsi. Saya tidak punya beban politik, dan saya bukan boneka siapa-siapa. Tapi saya adalah saya sendiri, diri saya sendiri dengan kemauan, dengan kerendahan, dengan kekurangan. Saya ingin menyatu dengan rakyat saya, karena saya mengenal diri saya sadar diri, dan saya tahu diri. Oke, saya dengar juga udah banyak relawan yang ini ya, setahun kemarin jauh-jauh hari itu udah banyak bergerak ya di lapangan ya. Ya. Itu modal dari mana tuh? Yang jelas bahwa semua yang saya lakukan itu modal sendiri. Itu sendiri ya? Tanpa siapa-siapa, boleh tanya. Adapun bantuan-bantuan, tapi sifatnya motivasi support. Kan kita tidak ada punya hal-hal yang sifatnya transaksional ataupun hutang budi ataupun beban politik, tidak ada sama sekali, atau hutang politik. Jadi saya sendiri termasuk juga nanti kalau dalam proses pendekatan politik dengan partai-partai dalam proses pilkada ini, ya saya lakukan secara sendiri. Yang jelas adapun yang bantu dan sebagainya itu bagian daripada motivasi atau support karena kebersamaan kami selama ini. Oke, sobat kuat, demikian jempol kita. Jempol nih tadi lupa opening ya. Iya. Ini programnya jempol namanya jemput Politik. Jemput politik. politisi. Jemput politisi. Jemput politisi. Kok lu bisa lupa sih nama programnya? Karena tadi obrolannya daging semua ini Pak. Jadi saya menyimak dengan baik. Oke, jangan lupa saksikan terus Jemput Politik dari Kan politisi kan. Jemput Politisi. Jemput Politisi. Jemput Politisi di channel YouTube Kuat Baca. Like, subscribe, and comment.